Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan bahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kritik dari BEM UI ya, yang mengkritik Presiden Jokowi. Kritik 3 tahun Jokowi, kerja tapi sia-sia. Nah, ini kelanjutan dari King of Lip Service ya. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. BEM UI kritik 3 tahun Jokowi, kerja tapi sia-sia. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI melayangkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas 3 tahun kepemimpinannya. Melalui unggahan video berdurasi 16 detik dalam akun Twitter resmi BEM UI @BEMUIofficial, mereka memvisualisasikan Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti tokoh Pinocchio. Sementara Ma'ruf berada di belakang memegang erat pundak Jokowi. Keduanya divisualisasikan lengkap dengan tulisan kerja tapi sia-sia. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut BEM UI juga turut menyertakan hashtag "cukup sudah, kami lelah". BEM UI menilai Jokowi tak pernah peduli terhadap suara rakyat yang memilihnya menjadi kepala negara, justru hanya memperburuk kehidupan rakyat. Jokowi adalah contoh baik bagi kita tentang seorang presiden yang dipilih dengan suara rakyat, tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperbudak sendi-sendi kehidupan rakyat. Tulis BEM UI melalui unggahannya Selasa 25 Oktober. Menurutnya, kepemimpinan Jokowi kian diperburuk dengan adanya Ma'ruf yang tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar. Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan, ujar BEM UI. Mereka menyebut segala hal manis yang diucapkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin pada masa kampanye hanyalah angin lalu demi memuluskan jalan menuju kekuasaan tanpa pernah terrealisasi maksimal. BEM UI mengatakan bahwa hingga kini tak ada satupun janji politik keduanya yang terpenuhi dengan sempurna. Lebih dari setengah masa jabatan Jokowi Ma'ruf telah berjalan, tetapi tak ada satupun janji-janji politik yang terpenuhi sempurna, tutur BEM UI. Sejauh ini Istana Kepresidenan belum merespon kritik dari BEM UI tersebut. Ya, sobat sekalian ya. Jadi ini ada kritik kritik dari BEM UI terhadap Presiden Jokowi setelah 3 tahun masa kepemerintahan ya. 2 periode dan ini periode kedua dengan masa 3 tahun. Dan meme yang disampaikan jelas gitu ya. Menggambarkan visualisasi Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti tokoh Pinocchio ya. Di belakangnya ada Ma'ruf Amin ya, kerja tapi sia-sia ya. Nah itu ya yang jadi pertanyaan, ya itulah kondisi di alam demokrasi gitu ya, ketika seseorang itu hidup dalam alam demokrasi. Kita ketahui biaya politik mahal dan semua itu pasti ya yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, 90% kepala daerah itu dibiayai cukong ya, dan biaya politik itu mahal ya. Kalau kita melihat pernah saya baca itu sampai ratusan miliar untuk gubernur gitu ya, dan presiden itu sampai triliunan ya. Nah ini kan aneh gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu ya, kalau sudah menjabat wajarlah ya mereka itu lebih mendahulukan orang atau cukong yang membiayai mereka gitu ya. Nah kalau kita melihat slogan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu kan hanya slogan saja dan terlihat manis ya, tetapi pelaksanaan ataupun prakteknya ya jauh dari kata praktek yang baik-baik saja sesuai demokrasi ya. Ya kita lihatlah ya, itu seakan hanya slogan semata gitu ya.
Misalnya ada tentang keluarnya undang-undang Omnibus Law itu. Kurang apa ya rakyat itu dalam hal melakukan kritik ya, penolakan melalui aksi yang besar ya, untuk supaya undang-undang Omnibus Law itu dibatalkan ataupun penolakan ya, ditolak gitu ya. Tapi kan dengan adanya demonstrasi yang katanya dari rakyat ya, yang katanya DPR itu wakil rakyat ya, saat ini malah justru tidak ada sikap yang mewakili rakyat. Terus saja itu undang-undang berjalan, akhirnya diketok, dan pada akhirnya setelah ada judicial review ditetapkan kalau sebenarnya Omnibus Law itu memang inkonstitusional bersyarat ya, diberi waktu 2 tahun ya. Nah, kalau secara logis tidak bersyarat berarti kan tidak sesuai aturan ya. Kenapa diberikan waktu 2 tahun ya? Kenapa tidak memilih untuk menghapus saja undang-undang yang secara substansi isinya itu ya merugikan ya banyak pihak ya, termasuk kaum buruh ya, kaum pekerja ya, dan justru memberikan karpet merah kepada pengusaha asing dan asing. Nah, ini ya sudah menjadi kebiasaan ya, setiap undang-undang itu ya sejatinya kalaupun rakyat itu menolak ya, seharusnya secepat itu ya pemerintah atau DPR itu merespon dengan baik ya, sesuai dengan amanat rakyat ya. Ingat ya, DPR ya, presiden itu dibiayai oleh rakyat melalui APBN, dan anggaran biaya untuk anggota DPR, presiden, dan para pejabat itu sangat luar biasa banyak, besar. Anggarannya itu besar ya, bisa sampai ratusan juta ya. Itu yang tertulis ya, kalau tertulis lebih besar lagi ya. Tetapi yang dengan adanya lembaga DPR ya, yang seharusnya mewakili rakyat justru tidak bisa memberikan apa namanya yang sifatnya mewakili rakyat gitu ya, mewakili kepentingan rakyat, tidak gitu ya, malah lebih condong mewakili oligarki ya. Ini misalnya undang-undang tentang minerba ya, itu kalau kita melihat undang-undang yang terbaru justru malah memberikan karpet merah untuk para pengusaha konsesi gitu ya. Belum undang-undang yang lain ya, yang kalau kita simpulkan ya, belum ada saat ini ya amanat ya, ketika rakyat itu berdemonstrasi di depan DPR itu benar-benar mereka itu diterima, dilakukan diskusi, kalaupun rakyat menolak dibatalkan, itu belum ada gitu ya. Belum ada yang benar-benar keinginan rakyat itu dipenuhi ya. Terus apa fungsinya slogan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan apa fungsinya rakyat itu membayar pajak ya untuk anggota DPR ya, untuk pemerintah ya. Toh pada akhirnya mereka akhirnya juga kecewa gitu ya. Tiap kebijakan itu ya makin kesini bukan malah mensejahterakan, malah sebaliknya menyengsarakan gitu ya. Misalnya kenaikan BBM ya, kurang apa dalam hal rakyat ini untuk demonstrasi ya, untuk mengecam ya. Dan pada akhirnya ya, karena pemerintah itu mempunyai kekuasaan, termasuk juga mempunyai aparat sebagai alat negara, apa namanya, aksi-aksi demonstrasi itu bagaikan angin berlalu gitu ya, seakan sudah mengetahui ending dari setiap aksi penolakan rakyat itu pasti rakyat itu capek ya. Nah, sekarang kan terbukti ya, ada nggak sekarang demonstrasi tentang kenaikan penolakan kenaikan BBM? Rakyat sudah capek gitu ya. Apapun yang dilakukan rakyat ya, penolakan ya untuk kebijakan pemerintah, termasuk untuk kenaikan BBM, mana pernah direspon ya. Terus apa fungsinya DPR gitu ya? DPR yang dulu itu ketika akan ada kenaikan BBM, mereka itu langsung melakukan polling ya, bagi kalau mayoritas tidak setuju maka tidaklah dinaikkan harga BBM itu. Tapi sekarang kan jauh sekali gitu ya,
DPR sekarang tidak mempunyai wewenang. Terus apa fungsinya DPR gitu ya? Terus apa fungsinya kita itu membayar pajak ya, dengan pajak yang besar ya, tetapi fungsi DPR itu tidak berjalan secara optimal gitu ya. Naik BPN naik ya. Kalaupun ada penolakan itu sifatnya hanya apa namanya, lobby-lobby saja, ataupun hal yang sifatnya tidak mempunyai pengaruh ya. Misalnya ada penolakan dari PKS ya, kemudian juga partai lain ya. Yang saya tahu cuma PKS ya. Tetapi yang lain itu kalau mereka benar-benar wakil rakyat justru harus menolak ya, dan mendesak menghadirkan presiden ya, apa namanya, menggunakan hak budgeting ya, hak interpelasi ya, sebagai anggota DPR. Jadi jangan diam saja ya. Kita itu biaya untuk gaji DPR itu sangat besar sekali. Nah kita wajar gitu ya, BEM UI itu menilai kerja-kerja yang disampaikan, kerja yang jadi slogan Bapak Jokowi itu ya, tapi sia-sia, itu wajar gitu ya, karena mayoritas dari kita itu ya, kondisi sekarang itu bukan diadakan pemerintah itu malah akan menjadi lebih baik, malah sekarang kondisinya lebih buruk gitu. Misalnya masalah utang kita numpuk gitu ya. Apa yang dijanjikan di awal tahun, awal masa kampanye itu benar-benar diingkari ya, tidak akan mengambil utang. Justru sekarang malah jor-joran ya. Kalau kita melihat masa sebelum Pak SBY itu utang maksimal 1.800 sampai 2.000 triliun lah maksimal. Nah sekarang berapa kali lipat, 7.000 triliun ya. Siapa itu yang membayar kalau bukan ambil dari APBN? Dan yang parahnya lagi ya, alasan untuk terkait dengan utang itu selalu membandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain ya. Terus mengambil kesimpulan utang kita itu masih aman ya. Iya kalau utang itu dibayar oleh para pejabat, ya utang itu kalau dibayar oleh anggota DPR ya. Ini dibayar oleh APBN ya, dari pajak. Dengan adanya sekarang nilai utang naik, tentu saja pemerintah mau tidak mau harus menaikkan pajak. Kemudian juga apa namanya, aspirasi rakyat ataupun perekonomian rakyat sekarang bukan tambah lebih baik ya setelah COVID ini ya. Yang seharusnya kan ekonomi setelah COVID, setelah kita having breath ya, bernafas lega selama 2 tahun itu kurang lebih sudah bisa turun ya COVID itu, ekonomi diharap bisa agak lebih baik, malah sekarang lebih parah dengan kenaikan BBM gitu ya. Terus dana yang kurang lebih 1.000 triliun yang kemarin dianggarkan untuk COVID itu kemanakan gitu ya. Nah ini kan problem, makanya wajar gitu ya, wajar gitu ya, wajar kalau BEM UI kemudian juga mayoritas rakyat itu juga mengkritik ya tentang kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf gitu ya. Nah kalaupun ekonomi itu lebih baik ya, maka kita juga menilai sesuai fakta gitu ya. Ekonomi baik ya, apa namanya, perekonomian sehat ya, UMKM bergerak ya, kemudian juga daya beli masyarakat naik dan lain sebagainya. Nah ini kan bisa dinilai ya dari penyataan dan saksi ya, banyaknya rakyat itu sekarang yang susah ya, khususnya UMKM yang mereka kebanyakan ya usaha-usaha mereka itu sedang down ya. Ditambah lagi isu 2023 yang katanya akan terjadi resesi secara global. Ini kan akan menjadi kondisi ekonomi tambah berat lagi gitu ya. Nah seharusnya itu juga kemarin juga sudah dibahas dari survei Kompas, di mana tingkat kepuasan Jokowi itu ya, pemerintah Presiden Jokowi Ma'ruf itu turun ya, menjadi kepuasan itu 62,1% ya. Artinya ini nilai yang
tidak bagus-bagus saja ya. Kalau kuliah ini ya sebenarnya tidak lulus ya. Nah, ini masih ada waktu ya. Meskipun tidak bisa memperbaiki kondisi menjadi lebih baik, minimal ya jangan memperburuk kondisi. Itu yang kemungkinan bisa diharapkan ya untuk pemerintahan Presiden Jokowi Maruf ya, agar ya kondisi itu tidak lebih buruk ya. Usahakan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat ya. Stop ya proyek-proyek yang tidak mempunyai ya keuntungan secara langsung kepada rakyat, IKN ya, proyek kereta cepat ya, yang semuanya itu akhirnya yang awalnya tidak memakai APBN akhirnya memakai APBN gitu ya kan. Ini juga hoax kan, yang kalau setiap aktivitas itu langsung dicokok ya. Bagaimana dengan pemerintah? Akhirnya aman-aman saja gitu ya. Baik, itu yang bisa kita kita sampaikan ya. Semoga kedepannya pemerintah dapat benar-benar ya mendengar kritikan rakyat ya, untuk bisa membuat kondisi perekonomian dan kondisi rakyat itu bisa menjadi lebih baik di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.